Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you? Okay, are you ready to study TNK? Ready? Oke. Sudah pada makan? Sudah. Gimana menunya hari ini? Menu MBG, makan bergizi gratis. Menunya enak? Enak ya. Kalau udah makan pasti semangat nanti belajarnya. Hari ini materi kita untuk TIK itu berkaitan dengan berpikir komputasional. Sebelum ke materi, tapi sebelumnya ini hadir semua nggak ya? Ada beberapa yang nggak masuk, teman kalian. Alasannya kenapa? Sakit atau apa? Ada yang sakit, ada yang tanpa keterangan. Oke, balik lagi. Hari ini kita temanya itu tentang berpikir komputasional. Biasanya tuh ada yang tahu nggak sebelumnya? Apa sih berpikir komputasional? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, belum pernah dengar gitu. Sepemahaman kalian apa sih berpikir komputasional? Mohon maaf kita hari ini tidak pakai Infokus karena ada beberapa trouble. Tapi materinya udah saya share di grup, udah dibuka? Oke. Ada yang tahu apa sih berpikir komputasional? Biasanya tuh kalau di kelas lain tuh ada yang paham berpikir komputasional itu berpikir kayak komputer karena mungkin ngelihat ada kata komputasional. Ya. Ada yang tahu sebelumnya? Coba baca di materi yang saya kirim, apa sih berpikir komputasional? Memecahkan masalah kompleks. Jadi berpikir komputasional itu adalah sebuah pola pikir untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi ada setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nah, cara mencari solusi itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu punya kerangka. Kerangkanya itu ada 4. Lihat tuh di materinya ada apa aja. Ada dekomposisi, terus ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan juga ada algoritma. Nah, apa sih dekomposisi apa? Oke, dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Jadi ketika ada sebuah masalah yang besar, nanti dirinciin dari masalah yang besar itu per poin-poinnya. Itu disebutnya dekomposisi. Setelah itu yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola itu mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam masalah untuk mempermudah penyelesaian. Jadi setelah tadi dirincikan masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang kecil, baru dibuat polanya, dikenali polanya dengan cara mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam masalah untuk mempermudah penyelesaiannya. Jadi dideteksi itu pola-pola masalahnya, diidentifikasi, baru nanti diselesaikan. Yang pertama dekomposisi, yang kedua dikenali polanya, yang ketiga yaitu abstraksi. Apa sih abstraksi? Abstraksi adalah memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Tadi setelah masalah besar diperkecil, terus dilihat pola dari masalah yang kecil itu, baru diabstraksi. Diabstraksi itu dipilah-pilah mana yang penting dan mana yang tidak penting. Nah, setelah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, yang terakhir adalah algoritma. Apa sih algoritma? Algoritma adalah merancang urutan langkah-langkah
sistematis untuk menyelesaikan masalah. Tadi setelah masalah besar dibuat rincian masalah menjadi yang kecil, setelah itu diidentifikasi dari masalahnya untuk mempermudah penyelesaian masalahnya. Setelah itu juga diabstraksi, yaitu dilihat mana yang penting, poin-poin untuk menyelesaikan masalahnya, dan mana yang tidak. Dan yang terakhir adalah algoritma, yaitu membuatlah urutan langkah-langkahnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sebelum lanjut, tadi kerangka dalam berpikir komputasional itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang terakhir, algoritma. Itu semuanya memiliki fungsi-fungsi ya. Nah, dari kerangka itu dibuat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, disebutnya kerangka itu disebutnya adalah cara berpikir komputasional. Nah, kalian lihat di yang pertama, materi yang slide awal ke paling depan terkait mengapa penting dalam kehidupan. Sudah dibuka slide-nya? Oke? Nah, ternyata pola pikir komputasional itu tidak hanya untuk komputerisasi, tapi juga bisa digunakan oleh kita untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan yang kita alami. Nah, di sini ada di slide pertama, mengapa penting dalam kehidupan? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi masalah seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, bingung mengatur uang jajan, tidak tahu harus mulai dari mana saat belajar. Dengan berpikir komputasional, kita bisa mencari solusi yang logis dan efisien. Nah, sebenarnya kalian juga secara tidak langsung sebenarnya sudah berpikir komputasional. Hanya saja tidak diadministrasikan. Tadi beberapa poin yang saya sebutkan adalah contohnya kehabisan pulsa. Pernah? Itu adalah sebuah masalah bagi kalian? Ya. Ada solusinya? Beli. Ya, sebelum kebeli itu pasti ada kerangka-kerangkanya. Tadi itu ada dekomposisi, terus pengenalan pola, abstraksi, terakhir algoritma. Sebelum ke pembelian pulsa itu nanti ada dari keempat kerangka itu. Terus ada juga masalah kalian bangun kesiangan ya. Sebuah masalah sebenarnya ada solusinya. Cara menemukan solusinya itu ada nanti saya nanti tampilkan contohnya di slide berikutnya. Ada juga tidak tahu harus mulai dari mana saat belajar. Kan ada pelajaran yang kalian suka, ada pelajaran yang kalian tidak suka. Ada pelajaran yang ngasih PR, ada yang pelajaran yang ngasih hafalan. PR juga ya. Maksudnya PR-nya jenisnya banyak. Ada yang hafalan, ada yang ngisi soal, ada bikin portfolio, ada yang praktek. Itu kan banyak ya. Pusing kan? Satu hari kalian berapa pelajaran? Paling banyak deh. 5 sehari, paling banyak 5. Itu kan pasti dari 5 pelajaran itu kan ada yang kalian suka, ada yang kalian tidak suka, terlepas itu gurunya ataupun pelajarannya ya. Masing-masing punya penilaian. Itu kan kalian bingung juga. Ada juga yang ngasih tugas, nanti PR pulang ke rumah, ya kan? Ada juga, tadi itu PR-nya itu ada hafalan, ada praktek, segala macam. Itu kan pusing ya? Itu bisa di-manage dengan cara berpikir komputasional. Nah, salah satu contohnya dari 3 itu, lihat di slide yang kedua. Bangun pagi tepat waktu. Lihat, masalahnya yaitu tadi contohnya sering terlambat sekolah. Oke? Kita lihat itu sebuah permasalahannya. Kita masukkan rumus berpikir komputasional itu, tadi ada 4 yaitu dekomposisi, pengenalan pola, terus abstraksi, dan terakhir algoritma. Kita urutkan. Masalahnya apa nih? Bangun pagi tepat waktu. Nah, masalahnya sering terlambat sekolah.
Oke, masalahnya adalah sering terlambat sekolah. Kita lihat, masukkan rumus pertama yaitu dekomposisi. Lihat, baca dekomposisinya. Pecah masalah tidur larut, alarm tidak bunyi, malas bangun. Jadi masalahnya itu sering terlambat. Itu masalah besarnya tuh. Tapi dirinciin penyebab masalah besar itu apa, masalah-masalah kecilnya. Itu disebut dekomposisi. Penyebab masalah besar tadi sering terlambat sekolah adalah satu, tidur larut. Itu kan menyebabkan terlambat sekolah karena tidurnya larut malam. Terus ada lagi mungkin udah pasang alarm tapi alarmnya tidak bunyi. Ya, entah ketika masang alarmnya di silent atau mungkin lowbat gitu kan. Akhirnya itu salah satu penyebab kalian itu sering terlambat ke sekolah karena alarm tidak nyala. Terus yang berikutnya ada juga malas bangun. Biasanya udah bisa aja tidurnya masih sore, alarm dipasang. Karena males bangun ketika alarm nyala, itu cuma dimatiin. Ada yang seperti itu? Ada ya? Nah seperti itu. Jadi itu adalah sub-sub atau masalah-masalah kecil tadi dari masalah yang besar. Masalah besarnya itu adalah sering datang terlambat ke sekolah. Diperkecil dengan cara memasukkan rumus dekomposisi. Dicari sub-sub masalah kecil. Ternyata masalahnya sering tidur larut. Ya, terus alarm mati. Terus apa lagi tadi? Malas bangun. Itu dekomposisi. Setelah dekomposisi apa? Pengenalan pola. Nah setelah kepengenalan pola, tadi setelah dekomposisi sama kita, yaitu baru ke pengenalan pola. Lihat pengenalan polanya. Terlambat tiap hari Senin karena Minggu tidur malam. Nah polanya tuh apa? Contoh sering terlambatnya di hari Senin. Ternyata pola itu kebiasaan yang sering dilakukan, yang menjadikan itu terjadi. Gitu. Ternyata polanya itu di malam minggunya, maksudnya hari Minggu malam Senin, di malam Seninnya kita biasa nyebutnya di malam Senin, itu suka tidur larut. Akhirnya menyebabkan hari Seninnya itu datang terlambat. Nah itu kita sudah ketemu polanya. Ternyata polanya itu di tidur. Okay? Setelah ketemu dekomposisi sudah, pengenalan pola sudah. Sekarang kita masukkan abstraksinya. Fokus hanya pada hal-hal yang mempengaruhi bangun pagi. Jadi kalau abstraksi itu hal-hal yang pentingnya tadi kan, kalau yang nggak penting nggak usah dijadikan sebuah subnya. Tapi kita fokus ke abstraksinya adalah fokus ke hal-hal yang penting. Apa sih yang mempengaruhi bangun pagi itu apa gitu? Yang punya pengaruh kepada bangun pagi. Kan hal yang penting itu adalah bangun pagi supaya tidak terlambat. Apa tuh yang mempengaruhi bangun pagi? Masuklah yang terakhir, rumus yang terakhir yaitu algoritma. Kalau pengen bangun pagi, maka tidurnya jam 9 atau masih sore gitu kan. Terus selain tidur jam 9, pasang alarm. Tapi sebelum pasang alarm dicek baterainya penuh atau tidak. Terus dering atau mute atau unmute gitu kan. Terus setelah itu letakkan alarm tidak jauh dari tempat tidur. Alarmnya taruh di dekat kita. Jangan sampai nyalain alarm tapi alarmnya ditaruh di kamar ibu. Kita tidur di kamar kita kan gak nyambung kan ya. Tapi bisa aja ketika alarm bunyi ibunya yang kebangunin. Kan bisa aja. Terus langsung cuci muka setelah bangun. Jadi setelah bangun biasakan langsung cuci muka. Jangan biasanya kebiasaan anak sekarang tuh pasti yang dicari itu HP. Ya, bangun tidur HP ngeliat gini. Bukannya bangun mandi kan udah mau masuk gitu kan. Scroll TikTok dulu. Terus akhirnya ngantuk lagi, tidur lagi, akhirnya terlambat sekolah. Nah, itu cara berpikir komputasional. Jadi kalian harus buat polanya. Contoh tadi kasusnya itu masalah besarnya adalah sering terlambat datang ke sekolah ya. Berarti gunakan tuh pola-polanya. Ada pola pola yang pertama itu dekomposisi,
Jadi masalah yang besar itu dibuat sub-sub kecilnya. Apa sih penyebabnya kalian terlambat sekolah? Oh ternyata alarm mati, tidur larut malam gitu kan. Terus males bangun. Setelah didekomposisi, baru masukkan pola, pengenalan pola. Ternyata saya seringnya itu kebiasaan telatnya itu di hari Senin. Berarti polanya itu di malam Senin atau hari Minggu malam Senin. Nah setelah ketemu tuh polanya, baru masukkan abstraksi. Hal yang pentingnya itu apa sih? Hal yang pentingnya adalah bisa bangun pagi. Nah gimana caranya bisa bangun pagi, baru masuk ke algoritma. Buat algoritmanya biar bisa bangun pagi. Akhirnya dengan menggunakan pola pikir komputasional, itu kita bisa menyelesaikan pola-pola masalah. Seperti itu tadi, sering datang terlambat sekolah. Dan slide berikutnya, jadi kesimpulannya, berpikir komputasional bukan hanya untuk dunia teknologi atau komputer seperti yang saya sampaikan di awal. Pola pikir komputasional itu bukan hanya untuk teknologi, tapi ternyata bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Banyak kan masalahnya ya? Bukan hanya, itu kan hanya beberapa tadi contohnya. Sering datang telat, tapi kan masalahnya banyak. Bisa masalah apa contohnya? Di rumah sering diomelin, kan? Itu bisa tuh pakai pola kenapa sih, cari tahu kenapa sih suka diomelin. Oh ternyata saya kalau disuruh malas kayak gitu. Kuncinya ada pada 4 metode utama. Nah tadi 4 metodenya tadi tuh ada deskomposisi, ada pengenalan pola, ada juga abstraksi, dan terakhir algoritma. Lihat langkah-langkahnya, kalian juga harus tahu dulu masalahnya apa. Ya, harus tahu permasalahannya. Terus setelah tahu masalahnya, masukin ke 4 metode tadi. Setelah itu membuat data-data untuk sebagai patokan kalian untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Nah sebelum kita ke latihan, ada pertanyaan? Cukup ya? Paham? Oke. Jadi kalau untuk untuk menyelesaikan semua masalah itu, pertama adalah lihat di slide terakhir yang warna kuning. Apa penyebab utama dari masalah yang kalian alami? Pertama kalian kan harus tahu dulu masalahnya apa. Oke? Setelah ketemu masalahnya, apakah ada pola yang bisa ditemukan? Cari polanya. Terus bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah masalah itu terulang? Itu kalian bisa memasukkan ke 4 metode tadi untuk menyelesaikan sebuah masalahnya. Nah, sebelum kita ke yang rumit seperti, bukan rumit sih, maksudnya lebih ke data, biar kalian lebih paham lagi. Saya akan kasih satu contoh, nanti saya kasih lembaran. Kalian sudah punya grup? Nanti kalian silakan duduk per grup. Contohnya ada sebuah gambar gini. Contohnya ini adalah kelompok 1. Kelompok 1. Ini contoh ya. Contoh ini kelompok 2. Kelompok 2. Nanti contohnya kelompok 1 saya kasih gambar sepeda. Contoh. Kasih gambar sepeda contohnya. Contohnya kelompok 1 saya kasih gambar sepeda. Nah sepedanya ini nanti si kelompok 1 saya kasih kertas kosong. Kertas kosongnya itu nanti kalian buat nih di kertas kosongnya. Gambar ban 2, terus gambar setangnya, terus gambar ininya, joknya, terus gambar yang ke belakangnya kayak gini. Terus gambar bulatannya kan ada 3 nih, 1, 2, 3 ya. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Nanti saya kasih gambar ini. Setelah saya kasih gambar ini, nah gambar ini jangan dikasih tahu ke kelompok 2. Jadi kelompok 2 itu masalahnya itu ini. Kalian ngasih ini.
deskomposisinya, pola, pengenalan pola, algoritma sama abstraksi sama algoritma. Jadi mereka dikasih ini, masalahnya ini, gitu, oke? Nanti dia mengenali ini nih kelompok 2. Nah setelah kalian kelompok 1 buat kayak gini, dikasih ke kelompok 2. Nah nanti kelompok 2 harus menyusun ini. Jadi gambar ini, gitu. Kalau tidak sesuai dengan gambar kelompok 1, maka kelompok tersebut boleh diberikan hukuman oleh kelompok 1. Paham? Paham ya? Ready? Oke, nanti saya kasih gambar-gambarnya. Udah duduk berkelompok? Boleh hadap-hadapan. Berapa menit waktu yang kalian butuhkan? 10? 15 lah ya. 15 cukup ya. Oke. Nanti ingat, gambarnya jangan dikasih ke kelompok yang mau kalian kasih soalnya. Gambarnya rahasia kalian. Silakan kalian buat rincian gambarannya. Panjang game udah. Ayo tukar. Udah tukar. Tukar. Kan di belakangnya kosong. Nah, silakan gambar di belakangnya. Kenapa? Pak boleh pakai penggaris? Boleh kalau punya mah.